Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan Syahbudul Muhammad dan Yan Austina Andika akan menjelaskan tentang laporan tugas besar kami, yaitu mata kuliah analisis kompleksitas algoritma dari algoritma sum atau penjumlahan. Dalam kasus kali ini tersedia algoritma dari bentuk rekursif dan iteratif. Dalam bentuk interaktif yang dimana algoritmanya sebagai berikut: function sum in i sama dengan 0 dan s sama dengan 0, while i kurang lebih n is plus sama dengan i plus plus return s. Dan bentuk rekursif yaitu function sum in if n kurang dari 1, return n, else return n plus sum n min 1. Berikutnya ini adalah sebuah pembuktian kebenaran dari bentuk rekursif dan iteratif. Bentuk iteratif, langkah pertama dalam membuktikan bentuk iteratif tersebut adalah dengan membuat tabel faktanya. Di tahap awal kita akan mendirikan J, I, dan S. Pada tahap pertama, tahap J ke 0, I bernilai 0 dan S bernilai 0. Dan di J yang J1 maka I1 sama dengan sesuai dari bentuk iteratifnya is sama I0 tambah 1 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Dan untuk S1-nya sama dengan S0 ditambah I1 sama dengan I1. Untuk J keduanya, I2 sama dengan I1. I1-nya dari yang atas sebelumnya yang itu bernilai 1 ditambah 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan S2 sama dengan S1 ditambah I2. S1 yang atasnya adalah I1. Jadi I1 tambah I2 sama dengan I1 tambah I2 untuk S-nya. Dan ketiga seterusnya hingga kita dapat menarik kesimpulan J plus 1 sama J plus 1. Di tabel fakta J plus 1 ini adalah kesimpulan atau gambarannya. Jadi J plus 1 sama dengan IJ plus 1. SJ plus 1 sama dengan SJ plus J plus 1. Di mana dapat kesimpulan di loop invariannya J0, J0, 1, 2, 3, dan J. Dan S-nya terus bertambah seperti itu juga. 0, I1, I1 plus 2, I1, I1 plus I2, I plus I3, dan seterusnya. Untuk S dan untuk I, J0, 1, 2, 3. Pada J ke 0 ke 1, 2, ke 3 juga bertambah 1. Jadi jadi IJ sama dengan J. Jadi maksudnya itu J ke berapa sama dengan nilai J sama dengan nilai I. J ke berapa ini sama dengan I-nya. Jadi misalnya J0 sama dengan 0 ke 1, 0. Misalnya J1 sama dengan 1 angkanya. Dan untuk SJ tadi, SJ sama dengan IJ plus. Jadi nilainya tambah terus gitu. Langkah ketiga, induksi. Jadi di sini kita memiliki basis J sama dengan 0, S0 sama dengan 0, I0 sama dengan 0. Kita asumsikan bahwa J ini lebih besar sama dengan 1. Yang ini SJ sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 tambah titik-titik sampai I ke J. I ke J sama dengan J.
dengan RTP pada ini adalah J plus 1. SJ plus 1 sama dengan I plus 1, I plus 1 sampai dengan IJ plus 1. Oke. Langkah keempat adalah pembuktian induksinya. Dari SJ ini, bukti ini kita dapat melihatnya di tabel fakta. Yang berikutnya terdapat di loop invarian SJ dan loop invarian IJ. Terbukti dengan RTP. IJ plus 1 ini terdapat di tabel fakta dan IJ plus 1 terdapat di loop invarian. Terbukti sama dengan RTP. Jadi langkah ini sudah terbukti. Langkah kelima adalah algoritma berhenti. Loop akan berhenti pada I lebih besar dari N. Misalkan kondisi terjadi pada intensi ke T, I sama dengan T, dan loop atau terdapat invarian dan IT sama dengan N plus 1. Sehingga IT sama dengan T sama dengan N plus 1. T sama dengan N plus 1. Untuk ST-nya sama dengan I plus 1 tambah I plus 2 tambah I plus 3 sampai I ke T. Sama dengan ST sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah titik-titik I plus N1 sama dengan SN plus 1. Langkah hasil yang benar. Algoritma ini akan berhenti pada iterasi sesuai dengan sebelumnya. Jika sama dengan 0, maka pasti benar-benar sesuai pada basis di langkah ketiga. Sedangkan jika N kurang dari 0, maka algoritma akan masuk dalam loop yang dibuktikan pada hipotesa langkah ketiga. Dan ini adalah penjelasan bentuk rekursif induksi. Pertama ada basis algoritma iteratif mengembalikan S sama dengan 0. Argumen rekursif return N kurang dari 1 sama dengan 0. Proof. Hipotesanya adalah asumsi 1 tambah 2 tambah 3 sampai ke N. RTP algoritma iteratifnya adalah SJ plus 1 sama dengan I plus 1, I plus 2, I plus 3 sampai dengan IJ plus 1. Atau juga 1 tambah 2 sampai 3 dari J plus 1-nya itu, jadi misalnya tambah-tambah setiap maju menambah 1. Algoritma eksklusif SJ plus 1 sama dengan J plus 1 sum J tambah 1 dikurang 1. J plus 1 tambah sum J plus 1 titik-titik 3, 2, 1 sampai mengecil terus. 1, 2, dan dari hasilnya itu terdapat proof bahwa bentuk rekursif ini TN atau kompleksitas waktu yang dibentuk rekursif dan iteratif diawali dengan mendeteksi input size basic operation relasi rekuren banyaknya sigma berbentuk iteratif. Input size N basic operation penjumlahan banyak sigmanya adalah 1. Kompleksitas yang dapat dilihat di sini ini adalah bentuk iteratifnya. Tn sigma N N sama I sama dengan 0, 1, N kurang 0 tambah 1 sama dengan N plus 1. Bentuk rekursif input size N basic operation penjumlahan relasi rekuren. Tn 0, 0 N sama dengan 0, T tutup kurung N min 1 buka kurung N min 1 tutup kurung plus 1 N kurang N lebih besar 0. Kompleksitas algoritma nya adalah T0 sama dengan 0, Tn sama dengan Tn min 1 plus 1. Dan order of growth atau kompleksitas asimptotik Big O dari bentuk rekursif dan iteratif. Bentuk iteratif Tn bentuk iteratifnya adalah Tn sama dengan N plus 1, order of growth kompleksitas asimptotiknya Big O-nya adalah N. Sigma O-nya adalah N. Bentuk rekursif. Tn sama dengan Tn min 1 plus 1. T0 sama dengan 0. Bentuk rekursif homogen. Order of group compression.
kompleksitas asimtotik E0 adalah Tn sama dengan Tn-1 plus 1. Sehingga didapatkan T sama dengan 1 dan D sama dengan 0. Jika Fn sama dengan 0, maka Tn sama dengan Tn-1. Tn dan min Tn-1 sama dengan 0. Berikut adalah rumus mencari Tn. Dari kesimpulan yang menentukan argumentasi atau iteratif yang lebih makus atau lebih efisien dari pembuktiannya adalah algoritma yang lebih makus atau efisien adalah algoritma rekursif karena jumlah baris yang dipakai dalam algoritmanya lebih sedikit, dan jika dilihat dari Tn atau kompleksitas waktunya, yang rekursif punya lebih dari sedikit iteratif dalam hasil Big O yang sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.